Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sungguh-sungguh mau merindukan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa untuk mengubah hati kami, meneguhkan iman kami, bahkan menuntun kami dalam perjalanan iman. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami dapat memahami, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Itulah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Saudara-saudara, perikop Lukas 16 ayat 19 sampai 31 adalah sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perumpamaan ini merupakan kelanjutan pengajaran Yesus tentang hal kerajaan Allah. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Kalau kita perhatikan dalam pasal 16 ayat 1, di sana dikatakan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi juga bahwa ketika Yesus mengajar murid-muridnya, itu juga didengar oleh orang-orang Farisi. Di dalam ayat 14 kita bisa melihat itu. Murid-murid adalah orang yang dipanggil untuk melayani.
maka mereka perlu diperlengkapi dengan pengajaran agar mereka dapat melayani dengan baik dan benar. Orang-orang Farisi adalah kelompok rabi Yahudi dan ahli Taurat yang berpegang teguh pada Taurat Musa dan adat istiadat Yahudi. Namun kalau kita perhatikan di dalam kitab Injil, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Mereka disebut sebagai hamba-hamba uang dan mereka gila pujian. Tetapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Dalam perumpamaan ini dikisahkan tentang seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah sangat peduli kepada manusia. Dia tidak menghendaki ada orang yang terhilang. Itulah isi hati Bapa. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus merupakan sebuah gambaran hidup manusia setelah kematian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tujuan dari penyampaian kisah ini agar manusia dapat memperhatikan bagaimana ia hidup selama ada di dunia ini. Karena hidup di dunia ini sangatlah singkat dan keputusan saat di dunia itu sangat berpengaruh pada kehidupan yang akan datang atau pada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah perumpamaan ini, kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting berikut ini. Pertama, hidup di dunia hanya sementara. Maka bertobatlah. Ini penekanan yang pertama dari bagian ini. Hidup di dunia hanya sementara. Maka bertobatlah. Perikop bacaan kita menjelaskan bahwa kedua orang tersebut, baik orang kaya maupun Lazarus, mengalami kematian. Adalah merupakan fakta bahwa baik sakit maupun kematian adalah dua hal yang tidak bisa kita tolak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disebutkan bahwa pada akhirnya Lazarus mati dan dibawa ke pangkuan Abraham, ayat 22. Pangkuan Abraham menunjuk pada sebuah kepastian kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Tapi perhatikan juga dikatakan orang kaya juga mati. Kata juga menunjuk pada sebuah kenyataan bahwa siapapun orangnya, sekaya apapun dia, pasti akan mengalami kematian. Tanpa terkecuali, semua orang akan mengalami kematian. Hanya memang tinggal kita menunggu antrian ya. Tapi antrian tanpa nomor. Saya istilahkan begitu. Kalau kita ada di loket-loket, ada antrian pakai nomor ya. Kalau lagi antri di bank atau lagi antri di penjualan tiket. Tapi kematian itu juga antrian juga. Tapi antrian tanpa nomor, kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi kita lihat di sini, walaupun kehidupannya berlimpah ruah dengan kekayaan, tapi akhirnya juga mati. Maka kita mengingat firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 36 sampai 37. Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Orang kaya itu sewaktu hidup di dunia berlimpah ruah kekayaannya, tetapi ia telah kehilangan nyawanya. Mengapa? Karena dia tidak pernah bertobat. Dia hidup dalam pesta pora. Dia hidup dalam keangkuhan, dalam kesombongan. Di dalam ayat 19 disebutkan orang kaya itu memakai jubah ungu dan kain halus. Pakaian itu biasa juga dipakai oleh para imam ketika hendak masuk ke bait Allah. Mereka hidup bersukaria setiap hari dan hidup dalam kemewahan. Saudara, ya tentu tidak ada salahnya kalau seseorang memakai pakaian yang indah. Tidak ada yang salah jikalau kita bersukaria, kalau kita bersukacita. Tetapi
Dikatakan di sini bahwa orang kaya itu bersukaria setiap hari dan hidup dalam kemewahan. Istilah bersukaria dari satu kata bahasa Yunani disebut dengan euphraino. Euphraino itu berarti hidup bersenang-senang, berpesta dengan jamuan yang mahal. Istilah kemewahan yang disebutkan di sini dari satu kata disebut dengan lampros. Artinya hidup serba indah, serba banyak, serba lebih. Jadi ketika dikatakan hidup bersukaria setiap hari dalam kemewahan, itu menunjukkan kepada satu keangkuhan, kepada satu keegoisan. Hidup untuk diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Sebuah gaya hidup yang mengejar kesenangan dunia. Hal itu berkaitan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup. Dan firman Tuhan berkata bahwa semua itu bukan berasal dari Allah, tapi itu berasal dari dunia ini. Jadi kita lihat jelas dalam kisah ini bahwa orang kaya itu adalah seorang yang tidak bertobat, seorang yang sombong. Dan kita tahu juga pada akhirnya apa yang terjadi kepada orang ini. Yang sombong akan direndahkan. Sebaliknya yang rendah hati akan ditinggikan. Itu terlihat jelas dalam kisah ini. Setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat akan memperoleh kepastian keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini hal pertama yang menjadi perhatian bagi kita. Kehidupan di dunia hanya sementara. Tapi itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk datang kepada Tuhan, untuk merendahkan hati. Sebab hanya orang yang rendah hatilah yang akhirnya bisa mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, kita belajar dari kisah ini bahwa hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Karena itu harus berbagi. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Berbuat baiklah, berbagilah. Ini pesan bagi kita. Tadi sudah disebutkan bahwa orang kaya tersebut setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dalam ayat 19, setiap hari berpesta pora, memuaskan diri dengan harta bendanya. Sementara Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan cara menunggu apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sebagai orang yang mengaku anak Abraham, dalam kisah ini tidak diceritakan tentang adanya belas kasihan orang kaya itu terhadap Lazarus yang menderita dan terbaring di depan pintu rumahnya. Apakah orang kaya tersebut tidak melihat penderitaan yang dialami oleh Lazarus? Ya pastilah dia melihat. Karena Lazarus ada bukan hanya di depan pintunya, tapi di depan matanya. Persoalannya bukan karena si kaya tidak melihat Lazarus, tetapi karena si kaya tidak punya belas kasihan. Belas kasihan adalah sifat ilahi Allah terhadap manusia yang hilang karena dosa. Ketika di neraka, si orang kaya itu mengalami kesakitan dalam nyala api. Ternyata kekayaannya tidak dapat menggantikan nyawanya. Sebenarnya orang kaya ini dapat menggunakan harta bendanya, fasilitasnya untuk menolong orang lain yang membutuhkan seperti Lazarus. Namun dalam kisah ini tidak ada satu tanda bahwa dia mau peduli kepada orang lain. Bahkan terkesan ia adalah seorang tuan yang biasa memerintah. Dia menempatkan dirinya sebagai tuan. Dan itu terbawa juga sampai ke dalam kekekalan. Sebagaimana kalau kita baca dalam ayat 24. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Dia masih berkata kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus
Saudara, kita lihat di sini bahwa ia tidak mau mendengar pendapat orang lain. Ia suka berbantah-bantahan, mau menang sendiri, merasa diri benar, merasa diri lebih utama dari orang lain. Inilah ciri orang-orang yang ego, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli kepada orang lain. Saudara, melalui bagian ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa harta benda, kekayaan, fasilitas, kekuasaan sebenarnya dapat digunakan oleh seseorang untuk menolong orang lain sebagai bukti bahwa dia adalah seorang beriman. Memang itulah sebenarnya tujuan Tuhan memberikan kekayaan, memberikan harta benda supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus ya. Kalau kita baca Yakobus pasal 2 mulai dari ayat 14 sampai 26, Yakobus juga mengajarkan kepada orang-orang percaya, kalau kamu adalah orang percaya, kamu orang beriman, tunjukkanlah imanmu itu dengan perbuatan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengaku saya orang beriman, atau seperti orang Farisi yang mengaku sebagai anak Abraham, keturunan Abraham, tetapi tidak sesuai dengan pengakuannya, perbuatannya tidak sesuai dengan pengakuannya. Saudara, kekayaan sebagai tanda berkat seharusnya digunakan untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada orang membutuhkan. Ya, sehingga muncullah istilah pelayanan diakonia ya, bahwa gereja juga memiliki pelayanan diakonia, memberikan perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan. Karena memang yang namanya materi, harta benda, kekayaan itu kan hanya sarana yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak pernah yang namanya materi itu menjadi sasaran utama atau tujuan utama kehidupan kita. Tapi itu selalu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk bisa melayani, untuk bisa menolong orang lain. Jadi karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah kesempatan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk bisa berbagi, untuk bisa berbuat baik. Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentu kita berbuat baik bukan lagi sebagai syarat supaya kita memperoleh keselamatan, tapi sebaliknya, mari kita berbagi, mari kita melakukan perbuatan baik sebagai rasa syukur kita. Sudah menjadi gaya hidup kita karena kita sudah mengalami keselamatan, karena kita sudah mengalami segala berkat-berkat Tuhan, bukan saja berkat secara rohani, tapi juga berkat secara materi. Tuhan menyediakan bagi kita. Jadi kita sering mendengarkan lagu, itu sudah menjadi lagu yang sangat populer ya, mungkin juga menjadi lagu favoritnya Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak bosan-bosan ya mendengarkan lagu itu, bahkan menyanyikan ketika kita ada pertemuan ya, retreat. Wah, saya ingat lagu itu juga dinyanyikan dengan semangat ya, dengan senang hati. Jadi kita diingatkan hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kesempatan melayani, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk berbagi. Jangan sampai terjadi penyesalan seperti orang kaya dalam kisah ini. Kalau sudah mati, ya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya memang penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan juga yang menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, kita belajar dari perikop ini bahwa sesungguhnya hidup
dirancang untuk kekekalan. Tuhan merancang kita untuk kekekalan. Maka mari kita bersaksi, beritakan Injil. Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kalau kita memperhatikan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam Injil Lukas, di sana ada perumpamaan-perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, tentang anak yang hilang. Sebenarnya intinya apa? Intinya bahwa Tuhan menantikan pertobatan orang-orang berdosa. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi Bapak Ibu, menarik untuk diperhatikan dalam ayat 27 sampai 28 bahwa si orang kaya ini meminta kepada Abraham agar mengutus orang dari dunia orang mati untuk menyampaikan kabar baik kepada kelima saudaranya, agar tidak mengalami seperti yang dialaminya dalam siksaan api neraka. Tapi Abraham menjawab dalam ayat 29 bahwa sudah ada kesaksian para nabi dan kitab Musa yang menuntun seseorang untuk bertobat dari kelakuannya yang jahat. Bahkan dalam ayat 26 Abraham memberikan alasan yang tegas bahwa terdapat jurang, jurang yang tidak dapat diseberangi antara dunia orang mati dan dunia orang yang hidup. Sudah ada jurang yang begitu dalam, tidak bisa lagi, tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang yang masih hidup. Karena keduanya memiliki dunia yang berbeda, yaitu dunia yang fana dan dunia yang kekal, atau dunia yang jasmaniah dengan dunia yang rohaniah. Sudah tidak ada titik temunya. Jadi ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana mungkin ada seorang penginjil dari dunia orang mati diutus lagi ke dunia orang hidup? Itu tidak mungkin, ya. Oleh karena itu, sewaktu seseorang hidup dalam dunia, itulah waktu ataupun kesempatan untuk mempersiapkan diri agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Orang Farisi adalah pelayan di bait Allah. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan, sebagai ahli-ahli Taurat, tapi tidak memberitakan firman kepada anggota keluarganya. Ini sesuatu yang menyedihkan. Sesungguhnya Bapak Ibu, keluarga adalah tempat yang paling utama untuk pemberitaan Injil. Jadi kalau sedikit kita mengingat kisah para Rasul 1 ayat 8 itu, bahwa kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Memang tugas pemberitaan Injil ini harus dilakukan secara simultan, bahwa ada di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi seringkali bahwa istilah Yerusalem menunjuk kepada orang yang terdekat dengan kita. Nah, siapa yang terdekat dengan kita? Tentu keluarga kita. Maka kita harus merindukan supaya semua anggota keluarga kita juga mendengarkan berita Injil. Kita harus memiliki kerinduan supaya tidak ada satupun yang terhilang dari anggota keluarga kita. Amin, ya. Maka tugas kita, Bapak Ibu, harus memberitakan Injil kepada anak, cucu, atau kepada orang tua kalau kita masih punya orang tua, kepada kerabat, kepada anggota keluarga. Ini adalah keluarga adalah tempat yang strategis bagi kita untuk memberitakan Injil. Karena sesungguhnya kan belum ada tantangan yang berarti, ya. Kita belum sampai ke Samaria, belum sampai ke suku-suku yang berbeda, belum sampai ke suku terabaikan. Tapi yang dimaksudkan di sini bahwa inilah saatnya bagi gereja, bagi orang percaya. Sekaranglah saatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan tunggu nanti. Dan kita berkata, masih banyak waktu, masih muda.
Tapi nanti ketika sudah tua, waduh, sudah nggak mampu lagi gitu ya, sudah tidak kuat lagi. Ada banyak alasan yang menjadi, ya sebenarnya itu merupakan keengganan kita ya. Di masalah utama dalam pemberitaan Injil, banyak orang yang enggan. Ada banyak orang yang ya apa istilahnya, tidak fokus ke sana atau tidak peduli sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pemberitaan firman yang membawa kepada pertobatan haruslah diresponi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan tentang pertobatan harus diteruskan, harus disampaikan kepada semua orang yang membutuhkan. Ya sebenarnya ya semua orang membutuhkan Injil. Tidak ada satupun orang yang tidak butuh Injil. Karena hanya melalui Injil Yesus Kristus, maka jiwa-jiwa yang belum terselamatkan bisa mengalami keselamatan. Melalui pemberitaan Injil, maka kita percaya Injil itu berkuasa ya. Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan, untuk mengubah hati orang, yang menginsafkan, ya Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosanya. Kemudian membuka hati setiap orang yang sudah sadar akan dosanya, insaf akan dosa, mengaku dosa, lalu membuka hati, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pasti akan mengalami keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa perikop ini mau memberikan pengajaran bahwa sesungguhnya kehidupan manusia dirancang untuk kekekalan. Dan kekekalan itu bicara tentang surga dan neraka. Maka kalau kita merindukan saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang lain yang berada di berbagai tempat, di berbagai suku, supaya mereka bisa mengalami keselamatan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bersaksi, kita memberitakan Injil. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari perikop ini? Melalui kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, dapat disimpulkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dan waktu yang sementara ini bisa menjadi kairos, menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau meresponi firman Tuhan dan membuka hati, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah kunci untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi sekalipun ada banyak kekayaan, berlimpah ruah seperti orang kaya dalam kisah ini, tapi tanpa percaya dan menerima Yesus, maka dia akan mengalami kebinasaan yang kekal. Yang kedua, bahwa kehidupan yang kekal atau keselamatan yang kekal itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah itu harus kita syukuri. Dan anugerah Allah itu harus juga mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Orang yang mengerti anugerah atau orang yang mengalami anugerah, maka dia harus tetap bersyukur. Itu tidak perlu diperintah, ya tidak perlu diminta. Orang yang mengalami anugerah yang berlimpah, maka akan hidup melimpah dengan syukur, dan hal itu mendorong dia untuk juga terus mau melayani, melakukan perbuatan baik selagi masih ada kesempatan. Dan yang ketiga, sebagaimana Tuhan merindukan supaya tidak ada yang terhilang, supaya semua orang mengalami pertobatan, demikian juga kiranya Bapak Ibu sekalian, kita sekalian merindukan akan adanya pertobatan di segala suku, kaum, dan bahasa.
Karena itu, mari kita terus memberitakan Injil Kristus. Injil Kristus harus diberitakan. Apa yang merupakan tanda kedatangan Kristus kembali? Bukan semata-mata gempa bumi, bencana alam, peperangan di mana-mana, sekarang juga ada peperangan. Tapi itu bukanlah tanda akhir kedatangan Kristus kembali. Tetapi Matius 24 ayat 14 memberikan penegasan bahwa kesudahan segala sesuatu akan tiba. Artinya Kristus akan datang kembali jika Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan kepada segala suku bangsa. Amin. Inilah berita firman Tuhan. Sekali lagi, tugas kita sebagai orang-orang percaya, mari beritakan firman, beritakan Injil. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Karena penyesalan yang terlambat hanyalah sebuah kesia-siaan. Kiranya firman Tuhan hari ini, kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, bisa meneguhkan iman kita, tapi sekaligus juga mengarahkan hidup kita untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki yang menjadi prioritas, supaya kita memberitakan Injil ke segala suku bangsa. Kita taat menjalankan amanat agungnya. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur atas firman Tuhan, tapi kita juga akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami terbatas untuk bisa mengerti firman. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, yang mengajar kami, terlebih memampukan kami untuk kami dapat menerapkan ataupun melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami rindu supaya kehidupan kami senantiasa diubahkan menjadi kehidupan, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan di dalam segala ketaatan dan kesetiaan. Kami rindu supaya melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, melalui pemberitaan kami, ada orang-orang lain yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ada orang lain yang diteguhkan imannya. Ada orang lain yang sungguh-sungguh mau terlibat dalam pelayanan. Itulah kerinduan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua anggota PADEL. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak. Kami berdoa supaya Tuhan yang senantiasa mengarahkan semua anggota grup atau anggota PADEL ini supaya tetap mencari kerajaan Allah, mengutamakan, memprioritaskan Allah dibandingkan dengan yang lain. Karena ternyata segala sesuatu yang di dunia ini hanya sementara, hanya bersifat fana. Karena itu tolonglah kami supaya kami senantiasa mengutamakan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk semua pengurus PADEL ini. Kiranya Tuhan memberkati dari Ketua Ibu Aurelia bersama dengan Sekretaris Bendahara dan semua pengurus yang lain. Tuhan memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di dalam segala kesetiaan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kerjasama yang baik sehingga bisa menuntaskan semua program yang ada di sepanjang tahun ini. Kami berdoa supaya
Tuhan menolong sehingga kehadiran PA Del dapat menjadi garam dan terang, dapat menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah bangsa ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu pembina kami, Ibu Devi. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan terus memberikan semangat untuk melayani Tuhan. Doa kami juga untuk Bapak Luhut Panjaitan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan dari segala kelemahan yang sedang dialami. Kami percaya Engkau mengasihi hamba. Engkau berkuasa, berdaulat atas kehidupannya. Kiranya Engkau memulihkan, Engkau terus memakai dapat menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi bangsa dan negara ini. Berkati semua ya Tuhan, anak-anaknya, cucu-cucunya, biarlah keluarga ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terus memberikan kesehatan, kesehatian bagi seisi keluarga, dan mereka terus dapat berkarya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberikan keamanan. Tuhan terus menolong supaya tetap bersatu. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Tuhan terus menolong sebagai wakil Tuhan untuk dapat memerintah dengan adil, memerintah dengan bijaksana, membangun bangsa ini kepada kemajuan demi kemajuan. Khususnya menjelang masa-masa pemilu yang akan datang, kami rindu supaya semuanya tetap terkendali aman dalam pimpinan Tuhan. Dan kiranya pemimpin-pemimpin ke depan yang akan terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan bangsa, takut akan Tuhan, sehingga negara kami tetap dapat mengalami perkembangan, mengalami kemajuan dalam segala bidang. Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami menjalani hari ini, menjalani hari esok dan seterusnya. Biarlah Tuhan memberikan kami iman dan pengharapan, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya di dalam pemberitaan firman. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri PA kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan, dan pertolongan di dalam Roh Kudus terus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah PA kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.